Dari ruang-ruang belajar kampus, kami berangkat untuk mengabdi, mengamalkan ilmu, dan menemukan makna dari desa. Inilah Desa Besuki, tempat kami belajar tentang kehidupan. Di antara hijaunya alam dan hangatnya masyarakat, desa ini menyimpan potensi yang tumbuh perlahan namun pasti. Literasi digital menjadi jembatan dari desa ke dunia, dari potensi ke peluang. Kalau terkait dengan profil desa, saya kira Desa Besuki itu ada 2 dusun, Dusun Besuki dan Dusun Tumpuk. Kalau potensi, ya ada potensi hasil pertanian, kemudian potensi wisata. Itu kalau di Besuki ya paling banyak yang agraris, nanti pertanian, juga sebagian lagi perdagangan, sebagian kecil pegawai negeri. Itu tentang profil. Ya, kalau utamanya ya padi ya, padi utama. Kemudian ada tanah gogol. Jadi di situ banyak sekali sebetulnya komoditi yang ada yang dihasilkan, terutama pisang. Kemudian juga ada durian, cengkeh yang sekarang juga sudah banyak menghasilkan. Jadi yang utama padi, kemudian jagung juga banyak, pisang juga banyak, kemudian cengkeh itu yang sekarang sudah mulai menghasilkan. Kalau di segi wisata sebetulnya potensinya juga lumayan banyak sih di Besuki. Tapi ada salah satu pantai yang sudah dikembangkan oleh investor, yaitu TWSS, Taman Wisata Sumo Suparto. Kemudian potensi yang lain wisata juga ada Puncak Niama. Kemudian ada lagi terowongan Romusa yang pada waktu itu juga mau diterowong dengan tenaga manusia. Kalau dibanding dengan bahan baku, saya kira masih belum maksimal dari bahan baku diolah menjadi bahan jadi. Jadi jika dibandingkan dengan bahan baku yang diproduk atau yang dihasilkan oleh para petani, itu belum seimbang. Artinya masih banyak yang dijual dengan bahan bakunya. Tapi ya tidak begitu saja, masih ada banyak yang menghasilkan bahan olahan seperti pembuatan kacang, itu juga ada. Kemudian UMKM kerajinan bambu, kemudian keripik pisang, kemudian susu kedelai, itu juga ada. Kalau di desa tetap setiap tahun kami menganggarkan untuk pelatihan, pelatihan yang nanti dikemas dengan pelatihan ibu-ibu PKK. Itu tetap secara berkala setiap tahun kami anggarkan. Kalau untuk pembangunan Besuki ini kami memang ya di masa pemerintahan saya itu kami pembangunan ini ada pembangunan fisik, pembangunan non fisik. Pembangunan fisik itu ya infrastruktur yang mendukung transportasi, baik transportasi pertanian dan transportasi
dari kampung ke kampung ini memang kami utamakan. Kemudian juga peningkatan pangan, ya peningkatan pangan untuk pembangunan irigasi, kemudian pembangunan pengairan dari tanah yang tak ada hujan. Ini kami berusaha untuk meningkatkan itu. Kemudian kalau pembangunan non fisik, ya seperti penyiapan generasi penerus bangsa. Artinya kita menganggarkan posyandu lansia, bahkan bukan hanya posyandu anak-anak, bahkan kami juga membina calon pengantin, kemudian membina setelah hamil, kemudian anak stunting. Ini kami anggarkan dana desa, bantuan kepada ibu hamil dan anak-anak stunting. Ini kami setiap tahun kami mengeluarkan bantuan juga kepada anak-anak yatim piatu. Itu setiap tahun kami juga mengadakan santunan. Itu salah satu untuk non fisik lah. Kemudian juga kami memberi insentif pada guru ngaji dan KTG. Guru ngaji itu ya guru-guru TPA, TPI. Kemudian KTG itu guru lekcorane guru ngaji nih Kristen. Itu kami juga beri insentif. Walaupun ya insentif itu namanya insentif itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, tetapi paling tidak kami bisa memberi untuk sedikit jeripayah mereka untuk menyiapkan generasi penerus. Nah, ini salah satunya yang juga non fisik seperti itu. Nah, juga kami menganggarkan bantuan untuk pelestarian budaya. Ada jaranan Turonggo Mukti yang ketuanya juga Pak Ujeng. Kemudian ada kerawitan Besuki Laras yang ada di sanggarnya ada di RT 3 RW 1 Besuki itu. Nah, itu juga kami alokasikan pembinaan. Jadi setiap tahun juga kami beri pembinaan. Kemudian olahraga juga itu kami anggarkan untuk anak-anak muda, sarana prasarana bola voli juga kami anggarkan untuk kami bantu. Ya, kemudian SSB punya sekolah anak-anak, sekolah sepak bola yang itu juga prestasinya luar biasa, yang baru saja juga meraih nomor 1 di Kabupaten Tulungagung usia 10 tahun. Ini juga dikelola adik-adik Karang Taruna, yang itu juga sarana prasarana juga kami anggarkan setiap tahun. Itu jadi kemudian kami berusaha untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan desa, seperti sekarang ini kita bangun balai desa. Kemudian alhamdulillah pagar sudah selesai. Kemudian kami berupaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mempermudah pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat itu, perantau itu punya moto bahwa kita itu bukan pegawai tapi pelayan masyarakat. Untuk itu kita akan memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Itu upaya-upaya dalam pemerintahan saya. Kita punya satu moto, Besuki maju, rakyat sejahtera. Itu moto Besuki maju, rakyat sejahtera. Jadi kami berupaya untuk mewujudkan itu. Jadi memajukan Besuki, rakyatnya sejahtera. Keseharian masyarakat desa menggambarkan kekuatan lokal seperti gotong royong, kreativitas, serta ketekunan.
kami hanya memberi sedikit, tapi kami berharap apa yang kami tinggalkan bisa terus dikembangkan. Dan ya apa yang peroleh di lapangan, diperoleh di Desa Besuki ini, yang jelas monggo, artinya yang baik jangan gunakan. Tetapi apabila ada sedikit kekurangan, mungkin ada kekurangan baik di sisi kehidupan masyarakatnya, di sisi pelayanan atau kehidupan pemerintahan desa, kalau baik gunakan. Apabila kurang baik jangan dipublikasikan. Terima kasih adik-adik KKN. Moto Desa Besuki, Besuki maju, rakyat sejahtera. Desa ini mungkin kecil di peta, tapi besar dalam kenangan kami. Terima kasih atas kesempatan, pelajaran, serta kehangatan.